Informasi lainnya pemirsa, seorang ibu korban penembakan menangis histeris di ruangan sidang Pengadilan Militer Medan, Sumatera Utara. Saat majelis hakim membacakan kronologi penembakan, nampak Fitriani, ibu korban tewas menangis histeris tidak kuasa mengenang anak bungsunya yang tewas di tangan oknum TNI AD Deli Serdang. Keluarga korban juga nekat mengibarkan bendera One Piece di depan majelis hakim usai dibacakannya putusan kedua terdakwa. Merespon hal tersebut, keluarga korban kemudian dipaksa keluar dari ruang sidang oleh petugas Pengadilan Militer Medan. Dalam sidang tersebut, kedua terdakwa divonis 2,5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kedua terdakwa juga diberikan denda 200 juta rupiah. Terkait dengan putusan tersebut, ibu korban merasa tidak puas. Abang saya gimana? Terdakwa 1, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas. Saya nggak puas karena yang sipil aja yang membantu mereka aja dihukum 4 tahun penjara. Kenapa mereka cuma 2 tahun 6 bulan? Saya tidak terima. Ya setidaknya mereka di atas sipil 4 tahun ke atas. Ya 5 tahun atau 6 tahun lah. Iya, saya kena dibacakan kronologi anak saya, jadi saya nggak sanggup dengarnya dia atau yang dibacakan dia dipisum, hasil visum sehingga dia dapat. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo, korban penganiayaan brutal oleh seniornya, dibawa menuju rumah sakit Wirasakti, rumah sakit milik TNI untuk proses autopsi. Setiba di rumah sakit, keluarga tidak mampu menahan amarah ketika dikagetkan dengan ketidakadaan dokter forensik untuk proses autopsi. Jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo diduga korban penganiayaan oleh seniornya diantar ke rumah sakit Wirasakti Kupang untuk proses autopsi. Namun sesampainya di rumah sakit, keluarga dikejutkan oleh kabar bahwa tidak ada dokter forensik yang dapat melakukan autopsi di tempat tersebut. Ayah korban, Sersan Mayor Christian Namo, mengamuk merasa anaknya diperlakukan tidak manusiawi setelah gugur dalam tugas negara. Tentara, masa korban yang sudah korban rugi lagi. Saya karena manusia, mau saya urus anak saya. Coba kalau ayam, ya mungkin masih ada hati lah saya biarin. Manusia, jangankan anak saya kandung, orang lain aja saya mau urus kok, saya rela berkorban kok. Sebelumnya, Prada Luki Namo, prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Negak Nagekeo meninggal dunia setelah dirawat secara intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Nagekeo NTT. Menurut ayah Prada Luki, Sersan Mayor Christian Namo yang bertugas di Kodim 1627 Rite Endao, saat dilarikan ke rumah sakit, anaknya mengaku ke dokter bahwa dirinya dianiaya sesama prajurit TNI saat diperiksa di ruang radiologi. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat luka akibat hantaman benda keras di belakang tubuh korban, serta luka bakar di lengan dan juga kaki. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang.
pemirsa, memang pada siang hari ini di aktivitas istirahat siang maupun aktivitas masyarakat di siang hari sudah mulai terjadi peningkatan kembali arus lalu lintas di kawasan ini. Hal ini kita bisa saksikan memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terus terjadi. Juru kamera kami Agus Salim akan menunjukkan kepada Anda memang saat ini arus lalu lintas dari arah Cililitan baru saja lepas dari antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun pada saat terjadi kembali lampu merah di kawasan ini, peningkatan volume kendaraan akan terlihat dengan antrian mencapai 100 meter di belakang traffic light. Kemudian memang antisipasi dengan aktivitas masyarakat juga di kawasan ini. Kemudian angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun melintas di kawasan Dewi Sartika ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian untuk di ruas Jalan Cawang yang akan mengarah ke arah MT Haryono juga terlihat di sana cukup padat, di mana kecepatan kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Dominasi kendaraan juga roda 2 dan juga roda 4. Tentunya kami harapkan Anda bersabar dalam menunggu antrian serta hargailah antar sesama pengguna jalan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kendaraan dari Halim yang akan mengarah ke arah MT Haryono saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga menginformasikan kepada Anda untuk tidak menggunakan trotoar jalan bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan MT Haryono ini, mengingat memang kawasan ini sering terjadi kepadatan di siang hari. Banyak pengendara roda 2 yang memilih menggunakan trotoar jalan. Perlu kami sampaikan bahwa trotoar jalan hanya dikhususkan bagi pengguna, maksud kami pejalan kaki saja. Kemudian kami juga menginformasikan data pelanggaran yang tercatat melalui SMS pada tanggal 7 Agustus 2025, di mana jumlah pelanggaran di seluruh Indonesia sebanyak 7.954 pelanggaran dengan pelanggaran tertinggi yaitu Polda Metro Jaya, di mana tercatat 2.680 pelanggaran. Kemudian urutan kedua ada Polda Jatim 934 pelanggaran dan urutan ketiga Polda Jateng dengan 719 pelanggaran. Perlu kami informasikan bahwa tingkat pelanggaran yang direkam melalui kamera etle di Polda Metro Jaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah pelaksanaan operasi patuh dilaksanakan. Untuk itu kembali kami mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk selalu budayakan tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15069 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata Arman kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.